tugas yang berjudul penggunaan hijab. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari saya sendiri, Hurina Filza Maulidia dari NIM Digit terakhir 009, dan rekan saya, Najwa Kamila Fauzia dari NIM Digit terakhir 025. Masuk ke pendahuluan. Di era globalisasi ini yang semakin terhubung ini, penggunaan jilbab telah menjadi topik perdebatan dan diskusi yang hangat di berbagai belahan dunia, dengan implikasi yang jauh melampaui aspek keagamaan semata. Isu ini telah menyentuh dimensi-dimensi sosial budaya, politik, hukum, keamanan, ekonomi, pendidikan, dan hak asasi manusia yang kompleks dalam konteks masyarakat global yang beragam. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang memerintahkan wanita muslim untuk menutup aurat mereka sebagai bentuk kehormatan dan perlindungan diri. Ayat ini memerintahkan wanita muslim untuk menutup tubuh mereka dengan jilbab atau kerudung sebagai bentuk kehormatan dan perlindungan diri dari gangguan atau pelecehan. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi tentang batasan menutup aurat, ayat ini menjadi dasar utama bagi wanita muslim untuk menggunakan jilbab atau hijab. Pengantar dalam penggunaan hijab. Selain itu, terdapat ayat lain dalam Al-Quran yang memerintahkan wanita muslim untuk menutup aurat mereka, seperti dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 53. Di satu sisi, bagi sebagian besar wanita muslim, jilbab dianggap sebagai ekspresi identitas keagamaan dan budaya yang harus dihormati. Bahkan di dalam komunitas muslim sendiri, terdapat perbedaan perspektif dan interpretasi mengenai penggunaan jilbab baik dari segi aliran, budaya, maupun konteks geografis. Di sisi lain, gerakan feminis dan aktivitas hak asasi manusia juga turut menyuarakan isu penggunaan jilbab dalam konteks perjuangan untuk kebebasan berekspresi dan menentukan pilihan bagi wanita muslim. Terdapat juga perspektif yang memandang jilbab sebagai simbol patriarki dan penindasan terhadap wanita dalam konteks budaya tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan jilbab tidak hanya menyangkut aspek keagamaan semata, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial budaya, politik, hukum, keamanan, ekonomi, pendidikan, dan hak asasi manusia, serta gerakan feminis yang kompleks dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Jadi, berikut adalah jenis-jenis jilbab. Yang pertama ini adalah saila. Ini adalah jenis penutup kepala yang dikenakan oleh wanita muslim di depan umum dan biasanya dibungkus dan diselipkan atau disematkan. Yang kedua ada hijab. Meskipun hijab menutupi kepala dan leher, namun tetap menjaga wajah tetap bersih dari wanita yang memakainya. Istilah lain, hijab adalah jilbab. Deretan hijab karena kaka ada kaitannya dengan pakaian keagamaan semacam ini. Almirah, kerudung dua potong yang dikenakan oleh wanita muslim terdiri dari topi pas dan syal berbentuk tabung. Ada himar, merupakan sejenis penutup kepala yang dikenakan oleh wanita muslimah yang menutupi rambut, leher, dan bahu namun tetap membiarkan wajah tetap bersih. Selanjutnya ada cador. Cador adalah jubah seluruh tubuh yang dikenakan oleh wanita muslim di depan umum, seringkali disertai dengan syal berbentuk tabung di bawahnya. Selanjutnya ada niqab. Niqab adalah sejenis kerudung yang disertai dengan jilbab atau hijab. Ini menutupi seluruh wajah sambil membiarkan area sekitar mata tetap bersih. Burqa. Ini adalah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh dan merupakan pakaian keagamaan yang paling tertutup dalam Islam. Pakaian ini memiliki jaring di sekitar mata untuk membantu wanita melihat ke dalam. Selanjutnya ada pengertian hijab. Hijab berasal dari bahasa Arab yaitu hajaba, artinya tertutup atau satara, atau hajababu artinya mana'an adzukul, terlarang. Pemisah batasan istilah hijab disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Quran, tepatnya dalam Al-Quran Al-Araf ayat 46, Al-Isra ayat 45, Maryam ayat 17, Al-Azab ayat 53, Al-Shad ayat
32 Fussilat ayat 5, Asy-Syura ayat 51, dan Al-Mutaffifin ayat 15 dalam KBBI. Hijab berarti 1. Dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain. 2. Dinding yang membatasi hati dengan Allah. 3. Dinding yang menghalangi seseorang dari mendapat harta warisan. 4. Kain yang digunakan untuk menutupi muka dan tubuh wanita muslimah sehingga bagian tubuhnya tidak terlihat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nashwa. Oke, selanjutnya pengertian jilbab. Menurut bahasa, jilbab berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu jalabiyah, yang berarti baju kurung dalam atau jubah. KBBI menyatakan bahwa jilbab mempunyai arti sebagai 1. Kain lebar yang dipakai wanita muslimah untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga hingga leher dan dada. Kedua, baju lebar yang digunakan untuk menutup kepala hingga dada wanita. 3. Kain longgar yang menutupi seluruh tubuh, termasuk kepala, rambut, dan telinga, kecuali tangan, kaki, dan wajah. Seorang wanita harus menutup seluruh tubuhnya karena merupakan aurat, terutama saat keluar rumah. Oleh karena itu, Islam memerintahkan wanita muslim untuk berhijab yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mayoritas ulama, khususnya Hanafiyah dan Malikiyah, setuju bahwa wanita muslim harus berhijab tanpa menutupi wajahnya. Pendapat ini berdasarkan dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Asma bin Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Ia memakai baju tipis, maka pada saat itu Rasul memalingkan pandangannya dan berkata, Hai Asma, seseorang wanita yang telah balik tidak boleh menampakkan seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau memberi isyarat seraya menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Jilbab atau hijab ini dimaknai sebagai legitimasi dan identitas pakaian wanita muslim. Next. Kemudian jilbab di era globalisasi. Di zaman modern ini, hijab mempunyai hak tersendiri untuk tampil di dunia keagamaan. Dalam perkembangan hijab, diskriminasi terjadi di beberapa belahan dunia. Negara-negara Eropa seperti Spanyol, Cordoba, dan Maroko melakukan diskriminasi terhadap orang yang berhijab. Bahkan hingga saat ini masih ada negara yang melarang warganya berhijab, antara lain seperti Prancis, Jerman, Belanda, Cina, Denmark, Sri Lanka, Norwegia, Austria, Maroko, Tunisia, Belgia, Bulgaria, dan Tajikistan. Orang berhijab diibaratkan teroris yang mengganggu kedaulatan, perdamaian, dan keharmonisan negara. Di Indonesia sendiri, masih ada beberapa kasus di mana penggunaan hijab masih dilarang. Terkadang jilbab dilarang di tempat kerja karena alasan keselamatan dan keseragaman penampilan. Next. Era globalisasi telah membuat gaya hidup masyarakat mengalami perubahan besar, termasuk dalam hal fashion. Budaya hijab saat ini mempunyai pengaruh yang kuat baik dalam bidang budaya maupun sosial kehidupan, dan juga mempengaruhi bidang ekonomi. Oleh karena itu, ada tren terkini di kalangan muslimah untuk mengatasi diskriminasi tersebut dengan meningkatkan kualitas hijab.
Mereka memanfaatkan budaya barat untuk mengekspresikan fashion hijab mereka dan mengembangkannya sesuai dengan tren global melalui internet. Next. Keberadaan hijab semakin berubah. Sekarang tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, namun juga menjadi bagian dari tren fashion modern. Namun, wanita muslim perlu berhati-hati dalam penampilannya. Dengan berkembangnya fashion, muncul gaya hijab yang menyimpang dari standar agama Islam. Banyak model hijab saat ini yang hanya menggunakan kain sebagai penutup kepala. Busana ini membiarkan leher dan dada terlihat. Selain itu, hijab dan pakaian yang digunakan tidak mengikuti kaidah syariat Islam, seperti transparan, ketat, atau pendek. Maka dari itu, wanita muslimah harus memastikan bahwa pakaian mereka sesuai dengan syariat Islam dan menghindari terjebak dalam budaya yang menyimpang. Syariat juga mewajibkan muslimah untuk mengenakan hijab yang terbuat dari bahan yang tebal untuk menutupi warna kulit mereka agar tidak mencolok dan tidak menarik perhatian. Next. Ada banyak cara untuk membantu generasi muda muslim menghadapi dampak globalisasi terhadap identitas keagamaan secara positif. Yang pertama, dengan pendidikan agama Islam yang kuat. Sangat penting untuk meningkatkan pendidikan agama bagi generasi muda agar mereka dapat memahami ajaran agamanya secara mendalam. Sekolah dan program pendidikan agama yang baik dapat membantu mereka mengamalkan agama mereka dengan baik di era globalisasi. Pendidikan agama Islam dapat membentuk identitas keislaman yang adaptif, yang memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan dasar dan nilai-nilai keislaman. Pendidikan agama Islam memberi generasi muda landasan yang memungkinkan mereka menghadapi tantangan zaman sekarang tanpa kehilangan identitas keislamannya. Yang kedua, dengan integrasi ke dalam masyarakat. Untuk mengatasi isolasi sosial dan konflik yang mungkin terjadi, masyarakat harus menciptakan lingkungan yang inklusif di mana generasi muda muslim merasa diterima dan dihargai. Yang ketiga, dukungan keluarga. Pentingnya keluarga dalam mendukung generasi muda muslim menghadapi pengaruh globalisasi terhadap identitas keagamaan mereka tidak bisa diabaikan. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional, nilai-nilai agama yang kuat, dan arahan. Yang keempat, melalui cyber dakwah. Cyber dakwah merupakan segala sesuatu aktivitas dalam menyampaikan pesan dakwah dengan memanfaatkan teknologi cyber atau internet. Dakwah melalui internet dianggap sangat efektif dan menjanjikan karena berbagai faktor. Pertama, orang-orang yang membutuhkan informasi keagamaan dapat menggunakan internet sebagai gudang informasi yang dapat diakses dengan cepat. Kedua, potensi penggunaan internet semakin meningkat setiap tahunnya. Ini sejalan dengan kemajuan berbagai fasilitas internet yang memiliki berbagai fungsi, aplikasi, dan program yang beragam. Contohnya adalah kehadiran Instagram, Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Lebih lanjut, keberadaan YouTube dan blog merupakan peluang yang dapat digunakan oleh para pendakwah untuk mengkomunikasikan ajaran Islam, menanggapi isu-isu agama terkini, dan menggunakan internet sebagai sarana baru dalam proses penyebaran pesan Islam. Ketiga, dakwah melalui internet dapat menjadi pilihan bagi orang-orang yang ingin belajar ajaran Islam dengan pendekatan yang lebih modern dan relevan dengan kehidupan manusia saat ini. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, generasi muda muslim dapat lebih memahami dan merasakan identitas keislamannya di era globalisasi. Next. Kesimpulan dari pembahasan ini, di era globalisasi ini, beberapa negara masih terjadi diskriminasi atau bahkan pelarangan penggunaan jilbab. Selain itu, dengan berkembangnya fashion, penggunaan jilbab seringkali menyimpang dari syariat Islam. Kedua permasalahan tersebut menyebabkan lunturnya identitas keagamaan wanita muslimah. Ada beberapa cara untuk membantu generasi muda muslim menghadapi pengaruh
globalisasi terhadap identitas keagamaan, di antaranya melalui pendidikan agama Islam yang kuat, integrasi ke dalam masyarakat, dukungan keluarga, dan cyber dakwah. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.